Jadi gini nih bang, saya mau manggil nih maaf omong, saya mau manggil abang atau mau manggil nama nih? Besar. Jadi kenalan kita, saya Abdul. Saya Jack. Bentar, Bang. Jadi begini bang, saya di sini ini kan sebagai dari tim sahabat wisata Kalbar untuk menelusuri tempat yang dikatakan orang di sini tempat sebuah danau biru. Kami di sini untuk menanyakan apakah benar abang atau tahu mengerti tentang tempat wisata ini yang disebut Danau Biru. Ya. Kami minta penjelasan daripada abang. Ya, disebut Danau Biru ini awal kisah pertama ini bukit kecil dan diambil tanahnya untuk penimbunan jalan. Iya. Jadilah Danau Biru ini. Oh, berarti sebelumnya ini Bukit. pas lokasi danau ini bukit. Bukit. Nah, terus bukit ini dikelola menjadi danau. Ya. Nah, sebelum danau ini airnya memang berwarna biru. Biru. Terus sekarang kita lihat danau ini kenapa airnya menjadi warna hijau? Apakah ada kejadian sesuatu atau macam mana? Ya dulu pernah kejadian dari pekerja di sini dia nyuci sama istri, nyuci baju, Ya. jadi sendalnya hanyut, dia ini berenang ngambil sendal, Yang berenang ini siapa? suaminya, Suaminya yang berenang. ya suaminya, itu sandalnya si istri. suami, Oh, sandalnya si ya suami. suami, Jadi setelah suami mengambil sendal tersebut, di kejadian selanjutnya ini dia tenggelam langsung, suaminya itu tenggelam, pas ngambil sendal. tenggelam. Itu apakah suami ini tidak pandai berenang atau disebabkan oleh sesuatu yang lain? Itu kurang tahu kita. Kurang tahunya kita ini istilahnya tuh belum pernah melihat dia di danau di sini mandi lah. Dia hanya biasa nyuci sama istri. Tapi sebelum kejadian ini, apakah orang suami istri ini sering mandi di sini? Sering. Berarti suami ini paham untuk berenang, itu paham. Itu kita kurang tahu. Nggak bisa berenang tuh masih belum tahu. Belum tahu. Jadi apakah pernah dipanggil atau sesuatu atau macam mana, atau didapatnya suami ini macam mana caranya itu bang? Apakah dia raib atau dia timbul atau macam mana? Dia timbul sendiri. Pada waktu berapa lama nih? Setelah tenggelam timbulnya? Lebih 3 jam. 3 jam aja ya? Gitu lah. Baru keluar. Tapi sebenarnya dari yang di sini itu bang, memang dalam atau nggak terlalu dalam itu? Dalam. Memang dalam. Ya, Gitu. belasan meter. Oh, belasan meter. Belasan Ya. meter. Oh, kedalaman air ini? Iya, ke dalam. Oke, kalau gitu bang Abdul selanjutnya apa harus? Sekarang mungkin kita udah mendengar dari penjelasan abang ini atau yang bernama Jack ini, mungkin kita menuju ke lokasi. Mungkin lokasi ini tepat di depan kita nih, Tepat di depan nih, di depan tempat saya menghadap. Mungkin lebih jelas lagi kita serahkan ini kepada saudara kita sampingan Pai. Jadi Bang Nizar, sebelum kita mulai lanjut video ini kita harus ngapain dulu bang? Ini masih ada mau tanya Masih tenggelam ya. kejadian danau ini nih bang. Itu tahun berapa bang? Sekitar tahun 2014. Kok enggak salah ingat saya. 2014. Ya, 2014. Awalnya jam pagi. Pagi sekitar jam 10. Itu maksud abang tuh danau ini dibuatnya danau ini Dibuatnya bukan yang tenggelam tadi. yang tenggelam. Kalau yang pada saat danau ini dibuat itu tahun berapa kira-kira tuh bang?
2008 sampai 2009. Jadi bang, mungkin kita harus lanjut lagi ke lokasi yang akan datang. Jadi sebelum kita lanjut video ini harus apa dulu bang? Jangan lupa apa bang? Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti jejak kami. Baik, nah sekarang saya masih berada di lokasi danau. Nah, saya di sini di samping lokasi danau ini saya merasakan memang kayaknya energinya masih ada, cuman kayak energinya belum terlalu kuat. Nah, saya masih berusaha untuk menelusuri energi yang ada di dalam ini. Tolong ikut saya. Kayaknya di sini saya merasakan ada energi juga nih. Di sini energinya sangat kuat nih, energi di sini sangat kuat ya. Cuman saya belum bisa merasakan apa bentuknya, sejenis apa ya. Yang jelas energinya sangat kuat di sini. Katanya di sini memang di daerah danau, masih daerah danau. Saya berusaha untuk komunikasi ya. Mungkin dia merasa kedatangan kita sangat mengganggu dengan kedatangan kita. Saya berusaha untuk berbicara, namun dia masih tidak mau untuk mengungkapkan apa sebenarnya. Maksud saya tadi bertanya apakah ini jalur dari danau tersebut tadi. Nyatanya mereka bilang ini bukan jalurnya. Maka tadi saya berusaha untuk menanya, mereka masih nggak mau mengatakannya, mau memberitahu gitu. Ya seperti itulah. Mungkin gimana, apakah kita harus menggunakan mediator atau gimana, nanti akan kita selusuri lebih lanjut. Jadi sekarang saya ada di lokasi Danau Biru. Jadi tadi di sini kayaknya ada penampakan yang kurang terlalu menonjol lah. Jadi kita agak maju sedikit ke sini. Nah, jadi kurang lebih di sini lah tadi. Jadi di sini dia hanya pesan minta tolong dijaga, jangan dikotorkan tempat ini. Itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wisata, ketemu lagi dengan saya ya. Ini bang, tadi saya coba melukis ya, di belakang. Ini cuma tidak tahu sih posisi ini mana. Tidak tahu posisi mana. Dia kayak anak kecil ya, tapi muka itu kayak dewasa itu, tapi cukup seram sih. Kondisinya kalau dilihat postur tubuhnya Kurang lebih pas dengan perut lah. iya sih, Perut. jadi kayak gini sih bang. Ini taring ya. Iya. Itu Jadi di mana? matanya pun merah. Itu pas di situ. Di posisi ini sebenarnya, di posisi ini bang. Iya. Jadi kayak gini nih. Jadi dia ini pun memang tak suka ngacau. Cuman hanya memberi pesan tolong dijaga, jangan dikotorkan. Cuman itu aja.
Iya sih, soalnya yang ini dia panjang nih bang. Iya. Ini panjang, mata tuh kata gue liat merah ya, Merah. ada yang merah ya waktu hidung sih kayak hidung biasa hidung Indonesia tuh. Cuman dia agak unik-unik Ah, sedikit. Jadi sedikit. kalau hidung kita nih di sini agak tajam, kalau dia ini agak melengkung. Agak melengkung. Di posisi ini sih agak panjang dia, agak iya, besar, agak lebar. lebar. Terus giginya nih, gigi ini kayak gigi gergaji. Kayak ikan hiu. Gigi gergaji, cuman di bawah tak kelihatan bang. Iya. Apa agak ke depan atau gimana kira-kira bang? Jadi kayak ini gigi atasnya agak-agak ke depan, gigi bawahnya ini agak-agak ke Menutup dalam. gitu. Jadi masuk ke dalam. Oh gitu. Jadi ini kalau menurut saya nih kayaknya ini sosok sejenis hantu laut, hantu sungai. Oh antus ini. Jadi bahasa sini itu hantu air. Sejenis itulah. Ini posisinya emang kayak lukis. Nggak nampak sih. Cuman kita perkirakan tuh kurang lebih kurang lebih segini. Kurang lebih segini. Nah, batasan kota. Jadi separuh masuk ke dalam air. Posisi dia nih. Jadi separuhnya agak timbul. Jadi tidak jelas nih kakinya kayak mana nih, tak dapat menjelaskan. Kalau situ nih. Tarik. Tarik. Saya pun narik abang lah. Body sih perfect ya bang ya. Perfectnya kayak atlet fitness lah. kayak saya rani bang. Kalau kurang lebih kayak abang perutnya kayak abang. Ini percet. Perkencet. Enggak kepala enggak berambut. Ada. Botak. Buta deh. Enggak berambut botak. Hati merah. Terus cuman untuk keseluruhan sih mungkin saya enggak bisa kelihatan bang, karena posisi itu dia hanya setengah, nampak setengah kayak mandang Iya. ke arah Mandang ke arah sini ya. Terus setengah, jadi hanya kurang lebih segini sih. Kalau ada pengunjung yang datang di sini itu dikacau enggak? Wah itu silakan Dia bangsat. ini memang tidak suka ganggu. Ya, dia tidak suka ganggu. Tapi kalau ada yang coba-coba ngotori, dia berusaha untuk mengganggu lah. Tapi kalau memang hanya sebatas mandi, ada masalah, aman. Mengotori dalam maksud apa sih bang? Kalau Seperti sesuatu- buang-buang sampah, sampah ya. buang sampah atau buang hajat besar di sini, itu akan diganggu nih. Apakah dia hanya sendiri bang di sini? Soalnya tadi saya lihat yang saya lihat itu kayak dia cuma sendiri sih yang keluar. Jadi sosok dia di sini ini sebenarnya banyak nih di sekitaran danau ini nih, ya banyak. Tapi kayak yang lebih agresif tuh cuma ini satu nih. Satu danau karena ada ini, jadi kayak dua danau gitu ya. Jadi, apakah kita bisa ketemu lagi bang sama yang sosok keluar dari jadi itu ya? Kalau sekitar di sini ini memang ada hantu yang seperti ini, berani menimbulkan diri kita gitu. Jadi susah kayaknya gitu untuk penemuan yang lain itu susah. Cuman kita ngobrol lagi, kita coba bang Pai yang belum tahu nih di sana nih apakah dia ada ketemu sosok lain atau gimana, atau dia bisa narik. Dia kan Betul. Bang Pai kan bisa narik bang, narik dorong naik dorong.
Dia kan mantan atlet tarik tambang, Bang. Iya. Mantan atlet tarik tambang. Jadi hanya bisa tarik, dorong, aduh. Semoga Bang Pai ini bisa ada merasakan energi yang lebih kuat dari sini ini kan. Nah, oke, kita coba cari tips di mana nak Bang. Iya, boleh saya tahu dari semua. Setelah danau ini ada baru dia ke sini. Jadi kalau menurut cerita orang kampung sini kan ini asalnya bukit. Bukit. Nah, yang dikeruk kan. Jadi setelah jadi danau dia pindah ke sini. Oh, pindah sini. Nah, jadi ini sebenarnya dari kampung-kampung lain nih ini. Dikatakan termasuk dia lah. Jadi di waktu itu dia merasa terganggu karena hujan panas, memang untuk dia main-main ramai-ramai di sini. Nah, jadi keadaan itu dia merasa terganggu. Nah, jadi macam mana nih Bang? Cerita kolam ini yang tadi kan kita udah melihat kolam yang sebelahnya. Atau kolam ini kenapa bisa ada 2 kolam? Kedua karena kita untuk jalan separuhnya. Tidak ada bedanya sih untuk jalan kemana-mana. Kalau boleh tahu kolam mana yang dulu? Apakah kolam yang ini atau kolam yang tadi yang kita pergi? Yang pertama kolam ini. Oh, berarti ini agak baru. Suasana sih damai suasana ini. Enak di sini nih, Gogi. Kalau udah nyampe di Segedong, kalau udah nyampe di Kecamatan Segedong, kalau tak sampai ke sini nih, memang Gogi. Suasananya tuh memang cantik lah, sedap lah. Malam ya, sedap rasanya, damai suasananya. Ah, ini ada Bang Pai kita nih. Jadi macam mana nih Pai? Yang awak apa nih? Yang apa nih? Yang didapat oleh awak nih, apakah kita ini macam mana berinteraksi atau mengadakan mediator? Saya dapat tadi, menurut saya di sana tadi, menurut saya sudah berkomunikasi kepada makhluk gaib itu. Kayaknya kedatangan kita dia marah. Saya berusaha untuk supaya dia nggak marah, tapi dia pasti tetap marah. Itu kayaknya mungkin kita ingin memakai mediator gitu ya, supaya kita lebih jelas lagi, karena kita ingin jelas apa yang sebenarnya yang di sini ya. Berarti sewaktu Pai ini ke sana nih, jadi ada seolah-olah ada nada marah gitu. Iya, nada marah. Nada marah, seolah-olah dia tidak mau diganggu, seolah-olah begitu. Kayaknya mungkin kita harus memakai mediator. Cuman kayaknya mediator kita nih, si Sob ini, Sob sama Reja lagi di sana nih. ada di Lokasi utama. pertama tadi. Nah, kita tunggulah kedatangan dia, bagaimana menurut dia kan. Kita harapkan biar lebih jelas ungkapan malam ini. Ikan pun banyak di sini. Di mana Sob nih? Sob, Reja. Di mana dia nih? Ya, mungkin dia. Mungkin ada dan. Ada kedatangan dia. Ada datang, oi. Ya, kedatangan. Tak mampu ikut sama Bang Sap. Ngapain kok tuh? Main tinggal. Jadi cerita awak takut lah ni kena tinggal kan? Ada pula takut. Bang Abdul, cuman agak kawan-kawan lah, kawan-kawan. Besok-besok Bang Sap, tolong minta ampun sama Abla, jangan kasih tinggal-tinggal Bang Sap. Anggap. Jadi kita hanya dapat
satu sosok. Sosok ya orang Maya yang tadi tuh kayak enggak mau dia minta jangan di Dia pun minta jangan diganggu. jangan ganggu, dan yang sosok yang tadi yang kita mau ke sana tuh kan juga minta jangan digambar, maksudnya digambar itu. Maksud dalam arti diganggu tuh gimana tuh? Biar lebih jelas itu. Jangan dikacau, terus jangan diusik kesenangan dia. Jadi hidup berjalan seperti biasa lah. Oh, berarti di sini kita tidak perlu mengadakan interaksi atau mediator gitu, mengadakan mediator. Kalau untuk sini alhamdulillah kayaknya dia ini tidak terlalu agresif. Jadi untuk kita cungkil lebih dalam memang tidak dapat. Untuk kolam yang satu nih. Nah, tapi mungkin ada pendapatan dari Pai ini, katanya di sana ada nada-nada marah gitu. Itu macam mana pendapat untuk? Di mana tuh Bang Pai? Di belakang samping sini. Oh, jadi seberangan dari kolam nih. Ya, Berarti yang pas pada saat yang area kita masuk ke kali Bang ya? Area yang ada kan pas kita masuk ke danau kan ada area cabangan. Cabangan anak Bang Pai belakangnya sebelah kiri itu. yang sebelah kanan ini. Oh, ke sebelah kanan. Jadi dia berjalan dengan gitu. Kan sana kan ada putus Bang yang tadi kita yang ada tertutup kayak semak-semak Kita rumput sebelah tinggi tuh. sana, nanti Bang Pai sebelah sana. Bang Pai tadi juga ada. Ya, di sebelah. Nah, jadi menurut Sabtu gimana nih tentang info dari si Pai ini? Macam mana kita menanggapi ini? Jadi nanti saya berdua Rika boleh cek. Cek di sana. Dua lagi kita cek Bang. Nah, Kalau Dua mau lagi, Nah, jadi cek ke lokasi yang diceritakan Bang Pai. oh ini tadi kita dulu cek dulu Bang. Kan? Lukis yang di sosok kolam itu, kolam pertama tuh. danau biru Danau biru yang pertama. Bang, cek ya? Oh. Danau biru tuh sosok itu seperti anak kecil cuman nggak full nih Bang, badannya nggak full karena dia kayak keluar di air keluar mungkin tuh seperti ini. Ini ya. Oh, ini sekali lagi mungkin nih. Tadi udah ditengok belum di ini? Jadi kalau Dengan dengan sahabat-sahabat ini wisata. kurang lebihnya segini lah tingginya nih. Nah, berarti ini sahabat-sahabat wisata. Ini kita bisa lihat. Yang mati ini merah nih Bang, mati itu merah, Oh, matinya merah. mati itu merah. Berarti inilah bentuk-bentuknya nih. Oh, bentuknya kalau lebih kayak Bang Abdul lah sih Jadi sedikit. ini memang airnya. Nah, jadi memang sepotong dari Hanya badan sepotong yang nampak. Terus sedikit itu kayak gaji tadi Bang ya, kayak gaji kayu gitu kan. Cuman di atasnya yang kelihatan, yang di bawah tuh nggak kelihatan karena sembunyi. sembunyi tajam. biasa. Nah, mungkin di bawah tuh malu kali kan, kena di atas tuh. Atau berlipat gitu kan. Ada kepanjangan sebelah. Tinggi sih panjang Bang. Ini sih panjang nggak kayak manusia normal lu, nggak lah jauh sekali. Terus kepala pun agak besar ya kayak tadi tuh. Iya. Nah, kayak agak besar Bang. Jadi Nah, bentuk bisa panjang. Bentuk kepala hampir sama dengan kepala. Oh, bilang 2 kali lipat kepala manusia kalau lipat itu. Tapi dia sakit dulu ya. Ada. Tadi sempat yang sosok ini ada komunikasi sama Bang Menyampaikan pesan-pesan. Bang Sosok yang ada di sini. Apa pesan-pesan dari dia? Jadi pesan-pesannya tadi minta kolam ini dijaga, jangan dikotorkan, terus jangan buang air besar di sini. Harus dibersihkan. Terus kalau hujan panas, tolong jangan diganggu kolamnya. Nah, itu dimintanya. Pokoknya jangan ada yang mandi-mandi lah. Nah, itulah dia. Karena dia ini pun sosoknya ndak ganggu. Jadi hujan panas tuh memang momen dia untuk happy lah. Oh ya, oke. Jadi kami juga minta tolong sama Pak Ijek sebagai Narasumber. narasumber juga sebagai tadi sambung kepada masyarakat kita. Kalau ada yang warga ataupun orang yang datang ke Danau Biru terus mandi, kemudian ada hujan panas, dimohonlah untuk Naik dulu ke naik dulu gitu kan, naik dulu
bagaimana pesannya dari sosok ini ke yang pernah sampai ke bangsa perusahaan, pada saat hujan panas jangan ada yang yang mandi atau di dalam kolam ini, dalam danau. karena bisa dibilang itu jatah mereka untuk bersenang-senang, Bermain-main. bermain-main. Kayaknya di danau itu cukup bilang kayak gitu ya, yang sama abang tadi ya. Kan di sana sih dibilang beda gitu bang, beda tempat sama di danau, dia tidak ada urusan sama yang di danau karena dia punya Sendiri dia. punya area sendiri. Terus tadi mungkin sebenarnya yang tadi bang Sa bilang yang ujung kan itu ada apa kayak pendopo, pendopo yang bilang tidak boleh mesum. Iya. Apa kayak bukan sih mesum, tapi jangan mengotori tempat itu lah. Atau berbuat maksiat lah ya bang. Karena kan itu kan yang ini oke, yang Iya. di danau ini beda sosok atau beda tempat. Di pendopo ujung itu beda lagi. Padahal dia mereka tuh berangga berdampingan gitu. Jadi yang memang yang bagian darat. Kalau ini kan bagian air ini. Bagian danau ini. Sosok air itu. Kalau yang bagian daratnya tadi itu memang diusahakan tempat itu dijaga betul-betul lah. Jadi kalau memang ada yang coba-coba, dia pun pengen menunjukkan bahwa dia tu ada di situ. Jadi kalau ada perbuatan yang tidak senonoh, boleh cobalah gitu bah. Itu kalimatnya seperti itulah. Boleh coba. Sebenarnya tadi di sosok itu dia tadi minta agar jangan digambar sosok dia, terus jangan disebutkan bentuk sosoknya. Jadi cukup saya sama Bang Sab nih yang tahu nih. Nah, cepat tadi pengen ke sana, cuman kata Bang Sab suruh dimatikan nih kameranya. Iya. Matikan kamera. Jadi Bang Sab tadi komunikasi, saya nunggu dulu lah. Sama ada satu kawan yang kameramen lah. Juga juga kawan kameramen nih. Kameramen baru. Disambung dari itu bang. Ada kameramen baru. Nah, itu apa kita lanjut yang tempat? Atau boleh. Abang dari sini ya? Boleh. Abang kan bisa kecepatnya saya sampai anak. Tapi lebih enaknya sih langsung lihat dulu ke sana. Enak ya? Nanti kita ngarah ke lokasi yang dibilangkan kawan kita si Pai ini. Takutnya supaya enggak kurang ajar saya nih. Silakan dulu bang. Silakan. Hati guru lebih dulu nih. Guru langsung dulu. Jadi kita bisa merame nih bang. Cat. Agak ke dalam. Tolong. Woi tunggu. Aku jadi di belakang dulu ini. Depan. Tadi di sini. Ya. Tinggal nih. Saya tadi dimarahin. Bang Pai nak marah bang? Nggak marah. Apa? Nggak abang marah balik bang? Enggak bisa lah. Woi itu. Gimana dia mau untuk pakai mediator, kita pakai. Kalau tidak boleh buat. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe. Subrek. Di channel wisata Laut Kalbar. Semoga channel ini semakin berkembang.
open nggak usah. Jadi ini memang kayaknya sih memang penunggu sini lah ya. Jadi kemauan Jenny tadi ini kita jangan datang ke sini karena ngacau dia. Karena ganggu. Nah, mengganggu ketenangannya juga. Jadi maksudnya cepatlah lari, jangan tunggu. Oh itu lari ya. Jadi Bang, apa ya tunggu nih? Jadi yang bagus nih kau bertunggu, biar kami lari. Jadi dia Kamu ngawan kan, kau ngawan kan? Ya ada kawan dia kan. Dia ada kawan. itu video selanjutnya saya tak ada datang. Oh jadi ini. Jadi memang betul-betul. Jadi memang sosok dia ni tak ada ganggu ya. Jadi kalau bentuk dia memang besar, tinggi, hitam, rambut agak-agak gondrong. Nah, kita ngomongkan dia begini udah marah ya. Betul. Goyang bang. Nah, jadi Sama-sama. jadi dari situ marah nih kan. Goyang tuh bang. Jadi cepatlah lari maksudnya. Dah, Jangan diganggu. Rame. Goyang nih. Rumput lain tak digoyang. Maksud dia tu jangan diganggu. Yang lain tak digoyang kan? Lihat. Ini goyang nih. Maaf, nggak mengganggu nih. Jadi ini bang, Tahu dah. aduh. Jadi Ingin tahu. ini gara-gara bang Pai kesini pula nih. Nah, itulah. Jadi Karena Bang Pai datang di sini memang mengganggu ketenangan dia nih. Saya masa tertarik tadi di sini karena ini bukti apa sebenarnya kan itu. Nah, jadi maka saya lari ke sini. Oh ternyata rupanya mengganggu. Masih kencang nih bang. Yo. Tuh, kamera ini Masih tuh, masih kencang bang. masih kuat tuh. Ada yang tak goyang tuh. Pohon-pohon yang Ya, yang di lain tak atasnya, di goyang. atasnya enggak tahu. Yang di atas nggak digoyang kan? Energinya masih kuat. Tuh, Jadi lihat. maksud dia tuh cepat lari lah, jangan ditunggu. Apa kita tunggu udah macam ini? Ah, jadi Kita ketemu sama bang Abdul yang di depan tadi ya. Ya, Yo, sebelumnya minta maaf nih, kami tidak akan mengganggu ya. jalan dulu. Kami Ayo bang Pai biar masuk nih, bang Sep aman. yuk kita gabung ke kawan-kawan yang ada di depan. Oke, sampai dah. Jadi macam mana ni? Poso. Macam mana cerita ni Sab? Baik atau kerja? Tadi pas bang Pai sama udah masuk. bang Sap ngomong satu pohon tu daun tu goyang bang, Dua. goyang. Tapi kan satu kan pohon kelapa ni bang. Di bawah ni hanya berapa helai yang goyang. Di sebelahnya tak ada goyang, satu yang itu tak ada goyang tu. Hanya berapa helai yang goyang. Jadi dia memang marah. Dan ke Bang Pai datang ke situ ngacau ketenangan dia. Itulah kalimatnya seperti itulah. Kalau itu mungkin si Pai tadi datang ni tak ada lagi basa-basi kali. Main udu-udu ya. Tes kantong uji mental. Itu tunjukkan esensimu. Itu. Nak marah coy. Kata bang Sap ni rambut tu gondrong. Besar Kayak- tinggi. Oh macam Ah, ini itulah dia. Badannya besar sikit lah sana daripada ini. Boleh nak atas silakan masuk dalam. Cuma masih banyak tempat kita ni. Jadi susah untuk nak ngetes. Pun dah malam dah ni. Lagi pun ini udah malam, Kayak kesian ini. pada narasumber kita ni. Jadi kan. waktu narasumber pun kita. memang dah tak memungkinkan. Jadi saya kira dah cukup dulu perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tancap gas.